Halo. Dengar ya suaraku? Dengar. Puji Tuhan, sore hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam ibadah sore hari ini. Kita semua bersyukur kepada Tuhan, soalnya kita sudah diberi kesempatan, meskipun kelihatannya nggak ada sesuatu yang istimewa atau wah, tapi kita percaya kalau kita bisa ibadah hari ini, itu berarti artinya Tuhan izinkan kita untuk mendengarkan firman, mendapat rema atas ibadah hari ini. Aku mau mulai ibadah pada sore hari ini dengan hormat. Kak Yosua minta tolong pimpin doa mulai. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang indah yang telah Kau berikan buat kami. Sebentar kami akan mulai ibadah youth kami Tuhan secara online. Biarlah ibadah ini memberikan dampak yang baik Tuhan, dampak yang luar biasa. Berikan berkat buat setiap kami, dapat menguatkan kami dimanapun kami berada. Dan meskipun ibadah ini secara online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu dan Roh Kudus-Mu selalu nyata dan ada Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap memulai ibadah kami. Amin. Kita mulai lagu pertama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah lain di lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Satu kali lagi kita ulang. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah lain di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
Satu kali lagi, lebih luas dari samudra. Kebaikan Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas lagi syukur kita katakan. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bersyukur. Kami bersyukur. Bersyukur dengan senang hati, dengan kekuatan kami. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
Rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang nanti datang. Begitu pun jiwa kita katakan sama-sama, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hati Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita mau ulangi sama-sama dari awal. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang nanti datang hujan, begitu pun jiwaku hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan
kasih-Mu. Benar Tuhan, itu yang menjadi kerinduan kami untuk kami boleh semakin dekat dan tinggal di dalam hadirat-Mu. Karena Tuhan, kami menyadari tidak ada pribadi lain dan tidak ada tempat perlindungan lain yang lebih aman selain daripada Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih untuk segala kesempatan-Mu pada sore hari ini. Kesempatan indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk sama-sama mendengarkan firman-Mu, memuji dan saling menguatkan satu sama lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, beracaralah atas ibadah kami menyerahkan firman-Mu ini dalam tangan-Mu, supaya apa yang kami dapat boleh menjadi rema dan pegangan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami hamba-Mu siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Oke, thank you Vita. Oke, selamat sore ini ya. Sore atau malam nih? Malam jam 6, ini kurang 6 menit gitu ya. Selamat sore menjelang malam semuanya, gitu ya. Sore. Hari ini nggak terlalu banyak yang join, nggak tahu kenapa. Mungkin kehujanan gitu ya. Mungkin kita bisa reminder lagi, bisa ngechatting gitu ya, masih nggak apa-apa. Meskipun telat daripada nggak sama sekali gitu ya. Oke, saya akan membawakan sedikit renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau kayak gini jelas atau kurang ya? Jelas, Yos. Jelas ya. Mic-ku tak naikin lagi aja biar nggak terlalu jauh. Oke. Pada sore hari ini saya akan membawakan sedikit renungan, gitu ya. Sedikit renungan firman Tuhan yang berjudul Rahasia Memenangkan Pertempuran. Waduh, gitu ya. Top secret, rahasia. Ini rahasia loh ya. Ini rahasia bisa memenangkan suatu pertempuran. Gitu. Steve, raise hand. Kenapa, Steve? Bisa langsung ngomong nggak apa-apa? Kenapa, Steve? Kok raise hand? Jangan ngechat. Oh, kepencet. Oke. Turun. Oke. Rahasia memenangkan pertempuran yang akan kita bahas sedikit dari Keluaran pasal 17 gitu ya. Sebelum kita mau mulai, saya mau tanya dulu deh, apa sih pertempuran gitu? Nah, mungkin ada yang mau bisa jawab. Itu yang di atas itu pertempuran apa itu? Mungkin ada yang tahu. Gambar di atas itu pertempuran apa itu? Ada yang bisa jawab? Mungkin silakan langsung di-unmute, langsung dijawab aja. Yang gambar di atas itu gambar pertempuran apa? Ada yang tahu? Steve nggak tahu Steve. Mobile Legend. Mobile Legend. Nah, ini anak gamer ini ya. Betul, Mobile Legend, suatu pertempuran MOBA, game MOBA ya. MOBA 5 vs 5 gitu ya. Nah, itu pertempuran juga ya, termasuk pertempuran berarti ya. Ya. Sip. Oke. Yang bawah ada yang tahu? Sorry. Yang bawah ada yang tahu? Free Fire kayaknya. Yakin Free Fire. COD, PUBG. Free Fire kok HD? Bentar. COD apa PUBG? Bentar. Tadi ada salah setting sedikit. Aduh, kok nggak bisa ya. COD apa PUBG itu? Oke. Yang di bawah kanan ada yang tahu COD atau PUBG yang mana? Pilih satu. Yuk. PUBG. Nggak mungkin lah PUBG. COD ini.
Yakin, enggak mungkin. HD loh ini. Oke. Yang bawah ini, Bedakan COD loh. yang bawah ini gambarnya saya ngambil PUBG gitu ya. Kamu kalau paling bawah dikit gitu ya. Paling bawah kanan tuh ada kelihatan tulisan kecil itu ya. Player unknown gitu, kecil banget di bawah gitu ya. Pertempuran di PUBG gitu ya. Itu PUBG suatu game online. Suatu game online perang-perangan gitu ya. Nah, kalau yang ini yang di kiri atas, ada yang tahu itu perang apa? Avenger Infinity War. Wah, kamu paling banyak tahu ya. Yang lainnya nggak tahu atau gimana ini? Yang tahu cuma Yoyo ini tadi ya. Infinity ini Infinity War ya? Belum itu ya? Belum Endgame ya? Masih Infinity Belum, War ya? belum. Oke, Infinity War, perang gitu ya. Terus yang kanan ada yang tahu kanan? Naruto. Naruto. Kok yakin Naruto? Iyalah, itu ada Gaara yang tengah, yang kiri Kakashi. Yang kanan? Yang kanan nggak tahu, itu dari desa lain, Loh, nah bukan ya. di Konoha. Loh, nggak ada Naruto-nya gitu loh. Loh, ini pokoknya anime Naruto. Oke, anime Naruto. Ini semua, thank you ya Yo. Ini semua Oke. termasuk kategori perang gitu ya. Ada yang perang di game, ada yang perang di film gitu ya. Saya nyari gambar perang sungguhan gitu, kok gambarnya ngeri-ngeri gitu ya. Jadi saya nggak masukkan gitu ya. Nah, menurut kalian nih, saya mau minta pendapat. Menurut kalian definisi perang itu apa sih? Mungkin ada yang mau jawab. Menurut kalian definisi perang itu gimana? Ini nggak ada benar, nggak ada salah kali ini, gitu ya. Kalau tadi kan benar salah, Infinity War, Naruto, gitu ya. Ini nggak ada benar, nggak ada salah. Menurut kalian perang itu apa sih? Ada yang bisa bantu jawab? Itu apa? Perang itu kayak untuk memperebutkan kekuasaan gitulah. Memperebutkan kekuasaan. Oke, ada pendapat lain mungkin? Thank you. Yang lainnya mau kasih pendapat, perang itu apa sih? Perang. Peperangan. Mungkin ini nih di bawah saya lihat ada Lisa. Halo Lis. Topimu kok lucu banget Lis. Halo. Menurutmu perang itu apa Lis? Sama sih kayak Yoyo, kayak merebutkan suatu wilayah biasa kalau kerajaan-kerajaan gitu kan. Memperluas memperluas milik Perluas sendiri. daerah. Memperluas daerah. Oke, memperluas daerah kekuasaan gitu ya. Mungkin yang lain. Ada satu lagi. Priscila. Halo Pris. Halo Pris. Priscila. Oke. Mungkin ada yang lain bisa bantu jawab. Mungkin Kovendi. Menurut Kovendi perang itu apa? Kayak sesuatu yang dilakukan sama dua belah pihak atau mungkin bisa lebih yang tujuannya itu untuk mengalahkan lawannya gitu, kayak pihak yang lain gitu. Jadi tujuannya itu saling kepingin mengalahkan satu sama lain gitu. Nah, ini mengalahkan satu sama lain gitu ya. Oke, mirip-mirip berarti gue ya. Sip. Oke, thank you Fendi gitu ya. Nah, perang gitu ya. Ini kan yang disebutkan tadi oleh beberapa rekan gitu kan, itu perang yang dilakukan agak konvensional gitu ya. Maksudnya kayak perang yang tadi saya tunjukkan di foto-foto gitu ya, untuk mempertahankan wilayah atau mempertahankan wilayah gitu ya, kekuasaan gitu. Nah, tapi
jangan lupa kalau kita di dalam dunia ini, kita itu sekarang pun kita tuh sedang melakukan peperangan, gitu ya. Kelihatannya kita diem-diem gini, kita itu sedang melakukan peperangan, gitu ya. Apa sih? Kira-kira peperangan apa? Gitu ya. Dan tadi kan kali itu kan lebih ke arah konvensional ya, perang-perang konvensional gitu. Kalau saya tadi barusan bilang kita diem-diem gini aja, kita sebenarnya sedang berperang gitu ya. Kira-kira perang apa yang sedang kita alami gitu ya. Makanya banyak pertanyaan gitu ya. Mungkin Kak Ire bisa bantu jawab Kak Ire. Perang apa kalau sekarang kita alami Kak Ire? Perang melawan diri sendiri. Wah, perang melawan diri Aduh, sendiri. sulit, itu sulit ya. Luar biasa, luar biasa. Saya barusan baca di IG beberapa hari yang lalu itu quote, kalau nggak salah, musuh terbesar itu ego, bla bla bla, alias diri sendiri gitu ya. Itu yang paling berat gitu ya. Siap. Oke, mungkin ada lagi yang bisa kasih pendapat perang apa, Steve? Apa Steve? Kita lagi perang apa, Steve? Gak apa-apa, Steve. Jawab aja, Steve. Atau kamu nih, kamu sekarang sedang merasa perang melawan apa, Steve? Kan kamu nggak mungkin dong merebutkan kekuasaan, sekarang sedang merebutkan kekuasaan, atau jangan-jangan kamu merebutkan kekuasaan dengan kakakmu, dengan adik-adikmu, Enggak. wilayah teritorial, enggak dong. Nah, kalau kamu sekarang kira-kira sedang menghadapi peperangan apa? Perang ujian. Ujian yang gimana? Ujian apa ya ulangan. Oh, ulangan. UAS ya, lagi UAS ya? Ya. Oke, kalau Steve UAS gitu. Banyak gitu ya. Thank you Steve ya. Thank you Iri. Setiap kita pasti memiliki pertempuran kita masing-masing gitu ya. Mungkin ada yang melawan diri sendiri, itu susah itu. Levelnya tinggi itu Kak Iri itu ya. Ada yang UAS. Iya benar, UAS tuh suatu pertempuran loh gitu ya. Kita harus mempersiapkan dan lain-lain gitu ya. Nanti akan kita bahas. Nah, kira-kira menurut Alkitab nih gitu ya, saya mau share sedikit, ada rahasia apa aja sih untuk kita bisa memenangkan pertempuran itu? Entah itu pertempuran UAS kayak melawan diri sendiri kayak, entah itu melawan mungkin roh jahat kayak, atau melawan apapun masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, di Alkitab ini ada rahasianya ternyata ya. Kita buka yang pertama. Kelihatan? Yang pertama, nggak ketutup ya. Oke, tak naikin dikit. Oke, kelihatan ya? Oke. Bisa dibantu bacakan? Satu orang bebas. Ini adalah tips yang pertama untuk rahasia memenangkan pertempuran menurut Alkitab, gitu ya. Ini ada yang mau membacakan? Sudah saya taruh di screen. Bersiap-siap. Keluaran 17 ayat yang ke-9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Amin. Oke, thank you, Ko Fendi. Gitu. Trik yang pertama adalah bersiap-siap, gitu ya. Tadi dari awal saya sudah bahas. Kita bahasnya itu triknya itu berdasarkan Keluaran pasal 17 ayat 18 sampai 16. Nah, kalau secara gambaran besarnya saya akan ceritakan dulu. Ini ceritanya bangsa Israel sedang melawan orang Amalek, gitu ya. Sedang melawan orang Amalek, gitu. Sedang mau perang, gitu. Kalau ini
contoh di Alkitab adalah perang secara konvensional gitu ya. Cuman dapat kita praktikkan juga, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari beberapa trik-triknya. Yang pertama adalah bersiap-siap. Di Keluaran 17 ayat 9 ini dikatakan Musa itu ngomong sama Yosua, gitu. Bukan saya gitu ya, yang Yosua di Alkitab udah tua gitu ya, saya masih muda. Nah, pilihlah orang-orang bagi kita. Jadi sebelum perang, Yosua itu disuruh milih, gitu ya. Milih orang-orang itu nggak cuma sekedar milih. Kalau saya pasti saya pikir ya, nggak mungkin ngawur Yosua milihnya, kamu perang, kamu perang, kamu perang. Nggak mungkin gitu ya. Tapi pasti akan ada persiapan juga. Kamu perang bawa pedang. Zaman dulu itu ada yang bawa tombak, ada yang bawa panah mungkin gitu ya, ada yang bawa crossbow, bla 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 lah. Nah, ada yang mungkin kamu bawa pesawat, nggak mungkin ya, bawa apa? Mungkin batu, lempar batu gitu. Banyak persiapan yang dilakukan, gitu ya, untuk sebelum memenangkan sebuah peperangan. Di dalam kehidupan kita pun harus selalu prepare. Prepare is the key, gitu ya. Dia gambar tadi, prepare is the key. Jadi yang mau saya bagikan dalam melakukan segala sesuatu sebelum kita mengikuti peperangan itu ya, melakukan peperangan, mungkin tadi ada yang bilang UAS ataupun melawan diri sendiri, itu harus bersiap-siap gitu. Tahulah kalau ulangan pasti belajar gitu ya. Harus persiapan ini ada dari beberapa macam gitu ya. Yang pertama mungkin dari knowledge. Nah, kalau tadi UAS itu pengetahuan gitu ya. Kalau orang mau bekerja nih juga sebelum ngelamar bekerja gitu, itu harus tahu gitu, apa yang mau dikerjakan. Misalnya yang lamar di perusahaannya itu Pertamina gitu ya. Waduh, kamu harus tahu kamu ngelamar sebagai apa. Nah, saya ngelamar jadi marketing. Nah, gitu. Kamu harus tahu, belajar marketing itu apa, harus bisa. Kalau gitu nggak akan bisa diterima, gitu ya. Harus bersiap-siap, harus prepare, gitu ya. Kalau perlu di checklist, kamu buat apa aja yang harus disiapkan, dipelajari, di checklist kayak gambar di bawah itu ada checklistnya, cendung-cendung gitu ya. Oke, saya nggak akan berlama-lama. Yang kedua, setelah kita bersiap-siap, gitu ya, sudah prepare, itu yang kedua adalah harus berusaha, gitu ya. Sudah prepare nih, sudah matang. Kalau tadi mungkin Steve atau yang lainnya sedang UAS, sudah belajar, gitu ya. Yang kedua adalah belajar. Yang kedua adalah berusaha dan melakukan, gitu ya. Di Keluaran 17 ayat 11 kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan. Ini adalah dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Gitu ya. Kelihatannya di sini Musa itu ngapain sih? Cuma angkat tangan tok, gitu ya. Yang Yosua dan pasukannya perang, wah, gitu ya, sampai mungkin berdarah-darah atau mungkin ada korban jiwa gitu. Musa ini ngapain? Sebagai pemimpin dia itu cuma ngangkat tangan. Tapi ngangkat tangan itu adalah usaha yang termasuk usaha dan itu sangat penting dan berarti gitu ya. Kenapa? Nah, ketika Musa ngangkat tangan gitu ya. Mungkin saya pernah sharingkan waktu itu di konteks PAW, ya dah gitu ya, angkat tangan lurus ke atas gini. Kalau kita semenit 2 menit nggak capek lah ya. Tapi kalau perang itu saya percaya nggak ada 5 menit gitu ya. Nggak ada 10 menit kita main Mobile Legends aja bisa 20-30 menit gitu ya. PUBG bisa 1 jam. Ngangkat tangan gini nggak sebentar loh. Gitu ya. Dan itu pasti nggak gampang, capek. Dan di firman Tuhan yang kita baca sama-sama,
Seorang Musa itu dia itu juga berusaha. Dia terus berusaha. Dia ngangkat tangannya terus. Meskipun capek, meskipun nggak kuat, kelihatan nggak kuat, dia itu ngangkat tangan terus. Demi apa? Ya supaya bangsa Israel bisa menang, gitu ya. Yang kedua adalah berusaha. Mungkin di dalam kehidupan kita ada jatuh bangunnya. Saya percaya ada jatuh bangunnya, gitu ya. Ada pelajaran, mungkin sekolah itu ada jatuh bangunnya. Oh, aku gak iso. Mungkin sepintar-pintarnya kamu, gitu ya. Saya jamin pernah lah ya dapat nilai jelek itu pernah lah ya. Ada beberapa rekan saya yang juga itu dari SD, SMP itu pinter setengah mati. Ketika SMA, dia tuh akhirnya ngerasain yang namanya remedi, gitu ya. Baru SMA remedi sekali, nangis, gitu ya. Nah, kalau dia nggak mau berusaha, dia nggak mau bangkit, ya sudah, dia akan terpuruk, gitu ya. Tapi kalau ketika kita jatuh atau kita merasa, duh nggak kuat, atau kita merasa gagal, tetap berusaha, keep trying, gitu ya. Pasti kita bisa memenangkan pertempuran itu. Ya, mungkin yang remedi, berusaha remedi, belajar lagi, nggak apa-apa. Tapi akhir-akhirnya kan lulus, gitu ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah, trik yang ketiga ini ya, adalah miliki support system yang baik. Saya minta tolong satu orang membacakan ayat yang di layar mungkin. Keluaran 17 ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Amin. Amin. Thank you, Vita. Miliki support system yang baik. Di dalam setiap permasalahan hidup kita itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Wah, pelajaran IPS lagi ya. Kita nggak bisa yang namanya hidup sendiri. Beda dengan jomblo gitu ya. Kalau jomblo itu masih punya teman dan lain-lain, itu kalian punya support system gitu. Nggak harus pasangan tuh pacar atau gimana. Gitu. Dalam pembacaan yang kita baca ini, Musa punya dua orang yang sangat hebat. Support sistemnya dia, yaitu Harun dan Hur. Gitu ya. Di saat Musa itu kepegelan, nggak kuat, ngangkat tangan gini loh, paling kita itu juga 15 menit gini, tok itu cuape, gitu ya. Tapi dia miliki dua orang yang mengerti, waduh, pengertian, yang peka, gitu ya. Mengambil batu, tadinya Musa berdiri, dia diambil lo batu, gitu ya. Mungkin batunya, saya nggak tahu pasti ukuran batunya sebesar apa, tapi yang pasti cukup besar, gitu ya, untuk duduk. Lalu tangan kanan sama tangan kiri itu dipegangi, gitu ya, supaya kekuatannya itu nggak cuma dari Musa, tapi dibantu sama Harun dan Hur, gitu ya. Di sini menggambarkan pentingnya seorang support system, atau dua orang atau berapa banyak pun support system, gitu ya. Support system itu apa sih? Support system itu banyak, gitu ya. Bisa orang-orang yang membuat kita semakin termotivasi, semakin semangat, gitu ya. Atau mungkin membantu, menolong kita dalam masalah, kita tuh harus punya, gitu ya. Mungkin kalian bingung, siapa yang bisa jadi support system saya? Banyak yang kalian bisa temukan, tapi pesan saya jangan sembarangan nyari support system. Karena banyak yang fake akhir-akhir ini, gitu ya. Mungkin kamu jadikan teman kalian tuh support systemmu, tak anggap, oh dia tuh loh penyemangat gue, gitu ya. Padahal dia tuh mau jatuhin kamu, banyak loh, gitu ya. Banyak orang-orang yang sekarang itu cuma ambil keuntungan dari kita, itu hati-hati. Support system adalah seorang yang benar-benar tulus menolong kamu, membantu kamu. Harus
kita seleksi benar-benar, cari yang benar-benar baik, gitu ya. Kalau pesan saya paling tidak itu harus seiman. Kenapa? Karena ketika kita mungkin rohani kita jatuh, orang itu bisa sama-sama bangkitkan rohani kita gitu. Kalau nggak seiman, ketika rohani kita jatuh, yang input yang kita dapat itu bisa aneh-aneh. Yang seiman aja bisa aneh-aneh, apalagi yang nggak seiman gitu ya. Nah, mungkin bisa juga dari keluarga gitu, orang tua, atau mungkin dari sahabat ataupun kakak rohani dimanapun kalian berada. Mungkin kalian di gereja ini ada beberapa kakak rohani, ada tante rohani gitu ya, atau mungkin pun di sekolah kalian ada komunitas-komunitas rohani gitu, kamu jadikan itu sebagai support system boleh loh gitu ya. Yang penting saran saya adalah milikilah minimal satu support system. Karena apa? Di saat kalian benar-benar down, kalian ada seseorang yang membantu kalian untuk bangkit, untuk menolong kalian bangkit. Itu kan ada Tuhan. Kan ada Tuhan. Iya benar ada Tuhan. Benar. Jangan lupakan Tuhan. Tapi lebih baiknya kita punya support system dalam bentuk manusia. Karena kita juga orang yang sosial gitu ya. Seperti Musa ini ada Harun dan Hur yang senantiasa menolong dan menopang dia. Gitu ya. Dan kita sama-sama tahu akhir dari cerita ini bangsa Israel menang gitu ya, menang besar gitu ya. Karena itu tadi ada persiapan, ada usaha, ada support system. Saya nggak bayangkan kalau Musa ini nggak ada Harun sama Hur gitu ya. Tangannya dinaikkan terus tuh saya nggak jamin bisa sampai akhir peperangan. Saya berani jamin. Makanya sampai di Alkitab dicatat 2 orang yang nolong itu 2 orang gitu ya, megangi tangannya. Itu pentingnya, sangat pentingnya support system dalam kehidupan kita. Ya. Yang terakhir, trik yang terakhir adalah jangan lupa Tuhan itu adalah dasar dari segalanya. Base-nya itu Tuhan. Gitu ya. Di setiap kita mau melakukan peperangan, kita mau mempersiapkan, tadi yang pertama adalah siap-siap. Kita siap-siapnya itu didasarkan oleh Tuhan, gitu ya. Kita doa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku persiapkan dalam menghadapi peperangan ini? Ini yang ulangan, aku harus belajar apa Tuhan? Aku harus cara belajar yang gimana Tuhan? Mungkin ada yang sedang melakukan peperangan secara rohani ataupun ada masalah, kalian sedang bergumul dalam mungkin pekerjaan, sekolah, kuliah, gitu ya. Mungkin tadi Ire juga sempat share melawan diri sendiri, tanya sama Tuhan, Tuhan aku harus persiapkan hati yang seperti apa supaya aku bisa menang melawan egoku, melawan mungkin amarahku, melawan ke ngawuranku gitu ya, mungkin yang wis karu-karuan gitu. Tanya sama Tuhan. Yang kedua tadi kita berusaha gitu ya. Kita senantiasa berusaha, tapi jangan lupa dasarkan usaha kita sama Tuhan juga. Kalau kita berusaha sendiri itu sia-sia gitu ya. Jadi jangan lupakan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kita sangat sedang berusaha pun kita minta Tuhan untuk selalu menolong, untuk Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberkati, gitu ya. Yang ketiga tadi support system, gitu ya. Dalam kita mencari support system, balik lagi dasarkan Tuhan, gitu ya. Makanya tadi saya sempat singgung, saya sarankan adalah cari support system yang seiman, gitu ya. Supaya apa? Sama-sama bisa membangun. Gitu. Tanya sama Tuhan, Tuhan siapa ya orang yang bisa jadi support system saya, gitu ya. Tanya Tuhan benar-benar, karena support system itu bahaya, saudara-saudara, gitu ya. Jadi kalau kamu menemukan support system yang salah, ketika kamu dalam masalah nih ya, orang itu nggak malah membantu kamu, tapi malah menghancurkan kamu. Itu banyak terjadi, gitu ya. Contohnya mungkin saya juga punya banyak teman gitu ya. Ketika dia lagi ada masalah stres gitu ya, dia curhat sama temannya, ya apa kira
Aku ono masalah ini. Sarannya, suggest-nya, ajakannya itu bukan untuk membangun gitu ya, malah menghancurkan. Wis tinggalan ae. Ayo clubbing ae gitu ya, minum-minum gitu ya. Nggak memungkiri loh. Di akhir-akhir ini saya cukup aktif di sosial media gitu ya. Untuk mendapatkan minum-minuman keras itu ternyata nggak susah gitu ya. Dalam online gini tuh sangat berbahaya juga buat setiap kita. Kita harus bisa jaga diri gitu ya. Ayo minum-minum ae, wis clubbingan ae, jalan-jalan ae, wis anggap ae lupa. Jangan sampai ada yang bilang wis narkobaan ae, itu malah merusak gitu. Jangan ngomong nggak mungkin gitu. Masalahnya yang jadi contoh, yang jadi bukti hidup itu banyak gitu ya. Mungkin di sekitar kita kalian ada yang tahu siapa yang dihancurkan oleh support system, oleh lingkungannya itu ada. Teman saya pun ada banyak gitu ya. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Alangkah indahnya kita punya support system yang baik, yang dari Tuhan. Karena ketika kita ada masalah, kita bisa menyelesaikannya bersama-sama dengan orang lain itu. Dan di atas segala itu kita punya Tuhan yang jadi dasar untuk menghadapi peperangan itu. Oke, karena keterbatasan waktu, saya akhiri renungan kita pada malam hari ini dengan sebuah pujian, ya. Saya stop dulu. Saya akan tampilkan sebuah pujian. Setelah pujian ini selesai dinaikkan, mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Tapi saya juga berharap ketika saya menampilkan pujian ini, kita sama-sama juga menyanyi, gitu ya. Nyanyi sambil di-mute, kita sambil menyanyi. Di setiap peperangan hidup kita punya Tuhan, dan Tuhan pasti menjadikan kita lebih dari pemenang. Asal kita berharap sama Tuhan dan kita menjalankan trik-trik tadi. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya
percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya. Mari sama-sama kita tutup di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada sore hari ini. Kami kembali diingatkan Tuhan, di dalam kehidupan kami ini tidak lepas dari yang namanya peperangan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Kau senantiasa memperlengkapi kami, Kau senantiasa menolong kami, Kau senantiasa melindungi kami, menyertai kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, berikan Roh-Mu, Roh Kudus-Mu pada setiap kami, agar kami dapat melewati setiap tantangan hidup kami, masalah hidup kami, peperangan kami masing-masing Tuhan. Mungkin hamba-Mu tidak tahu apa yang sedang dihadapi oleh masing-masing dari saudara-saudara seiman ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang terlebih tahu, dan Tuhan pasti akan menolong setiap kami dalam melakukan dan memenangkan setiap peperangan yang ada. Terima kasih Yesus, biarlah renungan pada sore hari ini dapat masuk di dalam setiap hati kami, dan kami dapat melakukannya dan jadi menghasilkan buah serta mempermuliakan nama-Mu lewat apapun yang kami lakukan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.